kesempatan RRQ. Karena biar udah tumbang, FR juga udah dikit lagi bel tumbang. Tuh lo lihat tuh, ada monster truck dari RRQ. Udah disiapkan, Rasor berhasil dapetin satu. Bigetron akan disergap sesaat lagi. Begitu juga dengan FR yang ada di... Dengan jumlah poin 109, mereka adalah RRQ Kazu. Bisa lihat Darkol baru nyampe tuh di atas Militia. Di novelnya itu ada teman-temannya Verstorm. Wow, ini plot twist banget. Ini mengerikan banget untuk Impos Divine karena sudah ada satu playernya itu Beyond yang diculik duluan sama David dari First Rider, Bung Skyla. Oh, gue ngeliat teman-teman dari Impos kayak agak galau gitu ya. Kira-kira kita mau turun di daerah mana nih? Dan pada akhirnya Uai dan juga seorang David, bahkan seorang North langsung nyamperin ke arah teman-teman dari Impos. Satu orang yang tersisa, tapi North kali ini coba untuk maju ke arah depan. Abaxnya udah di take down, menyisakan 2 player aja. Sisa 1 sekarang, Abax kena, Rasya kena, dan tadi Beyond juga kena. Ini literally satu Mister 05. Kalau 05 masih mau maksa ke area Snovel, I guess it's gonna be the end and it's gonna be a new history, bro. Yes, karena memang 3 tim yang mempunyai peluang untuk melaju ke babak selanjutnya sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan juara di Free Fire Indonesia Master manapun. Ya, itu bisa menjadi sebuah cerita yang amat sangat bagus untuk menumbangkan kontender terkuat mereka dari season ke season, Bung Skyla. Betul sekali, dan kali ini JRC cukup berdekatan dengan tim Tabrak yang tidak suka siapapun ada yang bermain dengan konsisten. Siapa lagi kalau bukan MDR? Yo, mungkin emang kedengerannya nabrak doang gak juara, tapi kalau mereka ditabrak mereka bisa juara gak? Nah, itu dia. Kita akan saksikan bersama-sama karena Besto berhasil dapetin Surya di sana. Akan dicari lagi di mana sisanya player-player dari JRC, tapi harusnya JRC ini objektif yang bagus untuk tidak terpancing dengan aksi tersebut. Ya, dan kali ini seorang Thanos tidak menyadari bahwa ada seorang Mal yang sudah melihat pergerakannya. Dan pada akhirnya 2 peluru dari seorang Mal berhasil mendarat tepat di kepala seorang Thanos, Pak. Sayang sekali, agak gak respect itu open field, Pak. Menurut gua momentum kayak gitu agak gak respect ketika lu tahu musuh lu juga lagi sama-sama di open field. Dan temen-temen dari Ekoi tadi belum sempat ambil posisi untuk ke cover. Itu menurut gua lumayan kecil dan fatal. Ya, mungkin mereka menganggap kalau di daerah blue zone ini masih cukup aman. Tapi harusnya kita tidak boleh terlalu merasa aman karena memang di turnamen-turnamen seperti ini tidak ada tempat yang aman juga. Ya, gak ada yang aman. Gak ada yang aman termasuk dengan FL yang juga harus diperlukan. Kalau perlu perang saudara aja mereka mendingan lo bisa lihat without no mercy. North tetap memberikan agresinya mereka tanpa ampun. Bahkan Lozi menjadi korban berikutnya. Super di sana juga harus mengcover seorang Lozi, Bung Skyla. Kalau kita lihat sebelumnya Eclipse itu benar-benar baru dapetin kuliahnya, tapi First Rider Storm gak pakai pikir panjang. Siapapun yang ada di depan mereka siap lahap dan pada akhirnya menyisakan 1 player aja harusnya. Ya, semakin sengit. Bahkan dari arah Thanos jatuh lagi dibalas oleh seorang Koja Piu di sana jatuh terknockdown. Dari area Eko udah kehilangan Koja dan juga Thanos kali ini. Kocel bersama Dudes akan mencari jalan keluar. Tapi apakah akan dikasih jalan keluar itu? Karena kalau perhatiin sebenarnya di minimap itu udah ada Dragon Phoenix yang membayang-bayang mereka, yang membuntuti mereka tanpa memberi ruang. Sekalipun dari 1 player mungkin harusnya ada yang masih bisa selamat. Harusnya masih ada yang bisa selamat, tapi FR Eclipse yang ternyata harus tumbang padahal mereka baru dapetin Buya di game sebelumnya perang saudara Israel. Yes, itu anti klimaks nyaris Buya, Onyx Olympus tadi dapetin Buya dan dibalas begitu saja punai. FR Eclipse dibikin kembali karena lobby gak bisa melakukan miracle run-nya. Susana juga berhasil dapetin Thanos di sana. Dudes di sini benar-benar diuji kemampuannya, tapi Dudes hanya manusia biasa, cuma 200 juga darahnya harus habis oleh Ambon, Bung Skyla. Dan menyisakan 1 orang aja, bahkan seorang Susana sudah ditabrak dan akhirnya berhasil didapatkan killnya oleh seorang Pos. Bigetron merupakan salah satu tim yang masih cukup konsisten dan masih punya kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya juga, yaitu play-in of FWWS Bangkok. Yo, tapi tahu nggak lu, dari semua aksi tadi, dari semua keramaian tadi, banyak banget tim yang diuntungin. RRQ Kazu diuntungin, Aura Ignite diuntungin, GPX diuntungin, Onyx dan juga GRC untungin.
walaupun dari JRC tadi ada satu player yang keculik ya, Ya. tapi lu lihat objektif dari mereka cukup jelas, pembagian position dan juga securing kompon pilihan mereka itu selalu bagus. Ya. Dan JRC, Aura, dan juga RRQ di Alpine sebelumnya di round keempat mereka masuk di top 5. Itu kuncian yang harus diingat. Dan sekarang harusnya JRC akan memberikan serangan yang cukup serius. Gak bakal main-main karena Gare di sana udah terpantau. Akan segera dihabisi, tapi sepertinya Gare masih punya peluang untuk melarikan diri tentunya dari tangan JRC. Dan JRC harus segera nge-split dan juga membagi visionnya lebih luas lagi. Karena jujur, Forest Red ini tempat yang menurut gue lumayan krusial kalau lu di rush dan lu bisa rata, wipe out begitu aja kalau lu di satu kompon yang sama. Ya, dan ini merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak kompon, tapi komponnya tidak terlalu besar Ya. dan ngebuat kalian ketika melakukan defending dan pembagian visionnya, oh my Wow! god. King Divine tumbang di peringkat ke-11. Apakah ini sejarah baru? Wah, gue speechless banget sih. Gue speechless banget karena memang harusnya kesempatan untuk EVOS Divine udah nggak ada lagi. Ya, Dan udah nggak ada. mereka gagal untuk mendapatkan hasil dari match-match sebelumnya dengan poin yang maksimal. Hanya di satu match awal aja. Wow. Ini gua udah kebayang banget sih akan seperti apa ini persaingan, dan gua suka banget season ini karena artinya semua tim benar-benar terlihat sangat berambisi menjadi juara. JRC juga demikian akan melawan MBR kali ini, dimana MBR juga harus bermain lebih sabar dulu, tidak boleh gerabak gerubuk. Dia harus belajar dari pengalaman mereka ketika mereka kalah fight. Contohnya dari arah JRC di sini udah punya setup yang lebih baik, tapi YMC harus segera ternotis di sana. Eki udah terlihat, Kocel berhasil menghidupkan Koja, dan MBR udah di depan mata Bung Skala, tapi ini peluang banget untuk Garen atakin dari kejauhan. Ya, Gary coba menjadi third party dan ini justru tidak menguntungkan untuk teman-teman dari MBR yang memiliki position berada di daerah open field, Pak. Ya. MBR sendiri mulai masuk ke daerah depan, Paudo coba untuk melemparkan flash reset terlebih dahulu dan satu orang sudah berhasil di take down. Yes, Eki bakal jatuh, Surya juga bakal jatuh. Ini semakin sakit, MBR semakin mengamuk-ngamuk. Akan dicari mana sisanya, Onyx bakal coba join harusnya, tapi Onyx udah ke notice. Garen di sana dikirim sebuah sense wave oleh satu player dari MBR, dan Tayo udah ke reveal juga posisi dari Onyx. Onyx gak bisa jauh lebih jauh kalau dia gak mau blunder, karena ngeras ke arah kemponnya MBR sekarang itu adalah hal yang terlalu riskan. Adalah hal yang terlalu riskan. Mereka butuh resource yang banyak, membuang banyak glue dan ditambah teman-teman dari MBR sendiri. Mereka masih cukup lengkap 4 orang dan sudah melakukan reset. JRC 3 orang di take down dan kembali berhasil menghidupkan kembali seorang Mario. Masih ada asa, masih ada harapan. JRC tim yang berangkat dari divisi 2 melaju ke babak grand final. Udah berhasil dapetin 3 kali buya dan masih punya kesempatan untuk menjemput 4 kali buyanya. Ini nggak ada untuk kemungkinan kalau kita juga bakal mengirimkan kontender baru ke Rabu Quest, tapi Eki berhasil diculik oleh GPX. Gak bakal dibiarin mudah begitu saja Bung Skala. Ya, tidak akan dibiarkan perjalanan dengan cukup mudah untuk JRC Aphrodite khususnya. Mereka sedikit kesulitan dan bahkan kedua tim yang sedang berada di papan atas, yaitu teman-teman dari Aura Ya. dan juga RRQ-nya masih belum kelihatan, Pak. Masih belum kelihatan, tapi kalau gue boleh nyontek ini di minimap milik kita para caster, itu dia udah mau coba masuk ke dalam zona selanjutnya, dan Aura tidak bisa menghindar lagi dari peperangannya di area tengah map di milik dia. Aura bakal menemukan satu player, yaitu Zixia udah mencoba mengurung dirinya, tapi hati-hati bisa jadi jebakan di sana. Zixia udah menjadi satu korban untuk Aura. Dari kejauhan bakal dipercatakan oleh M God. Masih bagus banget sebenarnya posisi dari Aura, tapi kalau lo perhatiin juga di sisi lain Surya berhasil di pick off lagi dan lagi oleh GPX. Benar-benar tidak diberikan kesempatan dengan mudah untuk JRC kali ini. Ya, dan kali ini Onyx-nya berhasil diusir oleh teman-teman dari Aura Ignite yang dimana mereka punya segudang resource dan rotasi mereka tidak terbaca. Mereka merupakan salah satu tim yang memiliki resource terbanyak di game kali ini. Tapi kita bakal beralih sedikit, ada Iko Thanos yang sudah mulai di spray down oleh teman-teman dari Bigatron Delta. Wah, makin intens. Tayo berhasil menghidupkan Zixia kembali dan Bigatron Delta masih bertahan. Mereka masih mendapatkan zona selanjutnya, mereka harus fokus jika mereka ingin mengamankan placement point, karena walaupun udah menit 9 jelang menit 10, ini masih 10 tim dan masih sekitar 39, bahkan mungkin nanti bakal jadi 40 orang. Rio dari kejauhan terpantau oleh Tayo, nggak dikasih ampun, bahkan Susana juga ternotis. Tayo juga gak bakal segan-segan untuk mendelay seorang Susana, tapi hati-hati Tayo, kalau lu nggak disiplin, kalau lu nggak respect sama lawan lu, bakal ada serangan balasan dari arah Mal, bakal coba diras.
Saat lagi pelan-pelan tapi pasti dari Dragon Phoenix langsung menunjukkan serangannya ke arah Gare. Udah jatuh juga di sana Gare. Mencoba ditolong oleh Tayo tapi Ambon datang mencoba ngeras. Berhasil hindari tapi dari arah Tayo tidak bisa menolong. Seorang Gare. Sampai arah kalau berada di Tayo juga jatuh down Bung Skela. Sayang banget malah seorang Tayonya di knockdown dan kali ini momentum yang tercipta antara kedua tim mulai dicium oleh Aura Ignite. Sudah ada Setsu Shockwave yang diaktifkan juga MGAT dengan M79-nya sudah mulai maju ke daerah pertahanan lawannya. Mereka tidak ingin melepaskan genggaman yang sudah mereka miliki ke arah teman-teman dari Dranik. Wah, ini semakin berbahaya. Apakah bisa kedua tim ini siapapun yang lolos masuk zona selanjutnya? What a respect. Mantep banget itu respect duelnya dari Adrian. Berhasil ngedelay pergerakan serangan dari arah Dragon Phoenix. Ambon pun jatuh knockdown. I'm God. Masih ada grenade yang bakal coba lemparin menuju ke arah sebelah kiri. Tapi masih ada satu orang malah. Harusnya bakal menolong temennya. Tapi enggak. Karena masih ada ombak sang pawang FFWS. Dan Adrian dengan charge boosternya. Sisa satu Dragon Phoenix harusnya bisa juga. Aura is on fire. Aura Ignite 4 poin eliminasi masuk ke dalam zona selanjutnya menjadi PR yang cukup mudah untuk mereka dan mereka baru dapat kuliah di round sebelumnya. Tentunya Aura kali ini punya kesempatan yang cukup besar dan mereka masih memiliki segudang resource yang bisa mereka manfaatkan. Yes, tapi kita harus lihat juga nih JRC-nya bisa jadi langkah mereka asal mereka bisa ditunda karena Eko perlu lihat tadi di berbunda tadi Eko numbangin di pos juga. Yes. Sekarang Eko juga punya potensi untuk numbangin JRC tapi minimap harus berbicara lain. Ada RRQ Kapten legal di pick juga tuh Bung Skela. Ya dan kalau lu lihat juga RRQ tidak dalam kondisi yang cukup enak. Mereka sudah berada di dalam zona selanjutnya tapi sang kapten sudah berhasil ditumbangkan. Onyx Olympus harus posisi ke-9 sementara Aura secara perlahan tapi pasti mulai masuk menuju ke zona selanjutnya sementara GPX sudah memantau sekitarnya juga. Wah, ini dia nih, moment of truth. Bigetron Delta datang, ngambil kesempatan. Sensei berbicara banyak untuk mendelay pergerakan dari Surya jatuh knockdown. Eko, Dudes dan juga Kocel. Agak sulit mereka bergerak ke zona selanjutnya. RRQ bakal coba enjoy the show sambil manfaatin momentum dan juga angle yang mereka punya, Bung Skyla. Ya, sementara Aura sudah berhasil ditumbangkan. Ada seorang Rosman di sana tapi MGAT berhasil mendapatkan sang kapten Justin. Di lain sisi, mereka harus bertarung di luar zona dan udah ada teman-teman dari BTR yang bakal menjadi third party, Haji Sven. Wah, ini menjadi semakin dramatis karena Eko ternyata adalah tim yang harus pos di peringkat ke-8. MBR Randy juga bakal join the fight. Dari MBR gak mau kalah. BTR juga gak mau kalah. Aim gak dapetin Justin. Tapi bakal dibalas sama Adrian. Ombak bakal dicari ke knock. Ini Sensei OP dari Bigetron. Punya Stevie bagus banget. Langsung dibuka di waktu yang tepat. Aim juga bakal ngerasain ledakan. Aura juga harus dibakar. Puas di peringkat ke-7 Bung Skela. Dan ternyata dari kill leader dan juga placement yang kita miliki masih tersisa satu tim yang berada di pemuncak klasemen. Siapa lagi kalau bukan the one and only RRQ Kazu, the King of Kings. Yes. Sisa 5 tim survivors. Kita simak walaupun saat ini lagi jadi kill leader Bigetron Delta. Tapi Bigetron Delta masih harus handle sekitar 14 orang lagi atau bahkan 13 orang lagi. Yang mana? Salah satunya ada GR. Masih ada RRQ, masih ada FR, masih ada GPX walaupun mereka menjadi lone survivor. Dan juga MBR Epsilon dari tadi gue lihat selalu mencuri-curi kesempatan mereka Bung Skela. Menjadi orang yang selalu menyulitkan tim-tim yang sedang coba masuk ke dalam zona atau melakukan fight. Dan RRQ lagi dan lagi harus gue mention mereka berada di dalam zona selanjutnya. Mereka hanya berdekatan dengan satu orang Mario dan juga teman-teman dari FR yang harusnya tidak menjadi masalah untuk mereka karena mereka sendiri masih cukup lengkap 4 orang. Ya ini dia ya, deket-deket Snowfall. Jadi inget sejarah tadi itu Snowfall ya kan. Masih bisa dipegang oleh teman-teman dari First Rider, tapi First Rider harus melawan tim Kaktabra kali ini Randy 7 dengan mekaniknya gelap tim 1 Cooper. Masih ada perlawanan yang bagus harusnya Why berhasil dapetin Randy 7 bakalan pelontar juga dari Besto akan meleset tapi bakal malah dihajar lagi gak masalah Besto dan bahaya Wendy-nya jatuh, Besto-nya jatuh, sisa Faldo sang kapten apakah mungkin JRC udah posisi peringkat ke-5 sisa 4 tim dari Storm juga sisa Waya sisa Menor apakah mungkin karena Faldo di luar zona dan Bigetron datang di waktu yang tepat. Coba keker-keker terus RRQ juga bakal enjoy the show. Apakah ini bakal jadi kesempatan untuk RRQ? Karena biar udah tumbang, FR juga udah dikit lagi bel tumbang.
Tuh lu lihat tuh, ada monster truck dari RRQ. Udah disiapkan, Rasur berhasil dapetin satu. Bigetron akan disergap sesaat lagi. Begitu juga dengan FR yang ada di belakang. Gak bisa berbicara banyak. Oke, ada melontar dari arah Y menuju ke arah Bigetron Delta. Tapi Bigetron Delta semua sambal gak mau menyerah. Tetap memberikan serangannya. Terlihat satu orang udah mulai terkikis dari arah kejauhan. Legal juga tetap masih dengan action-nya berhasil mengikis habis glual yang ada sampai Bigetron Delta tumbang. Dan ini menjadi buyar untuk RRQ